Dinas Perpustakaan Kota Makassar kembali menggelar bedah buku yang berjudul Latulku Aidikum Ila Tahlukat, karya Waspada Santing yang merupakan Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Ganas Anar MUI Sulawesi Selatan di Best Western Hotel Makassar pada Kamis 24 November 2022. Buku Latulku Aidikum Ila Tahlukat membahas tentang ikhtiar menyelamatkan umat dari penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan anak-anak yang sepadan dengan program pemerintah Kota Makassar tentang Jagai Anak Tak, yang mana saat ini banyak anak dan remaja yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga penyampaian edukasi melalui buku perlu dilakukan, yang nantinya Dinas Perpustakaan Kota Makassar akan menyalurkan buku tersebut ke sekolah-sekolah. Itu kan saya berdiskusi dengan Gerakan Nasional Anti Narkoba Ganas MUI RI Kak Waspada Santing. Jadi kita bicara kalau perpustakaan diam-diam saja, saya tunggu nanti seperti masa lalu. Jadi kita harus aktif. Aktif itu adalah kita keluar dan memastikan apa kebutuhan yang disediakan. Dari kebutuhan yang menurut saya yang mendesak itu adalah satu, narkoba. Karena pengalaman jadi kepala dinas perempuan, dari narkoba itu kalau terjadi kekerasan anak-anak, pokoknya kalau mamanya sudah narkoba, bapaknya ikut narkoba, hancur rumah tangga. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena berliterasinya tidak bagus. Saya kira kita harus apresiasi ya Dinas Perpustakaan Kota Makassar dengan menerbitkan buku yang sangat-sangat bermanfaat menurut saya, baik untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita ke depan, untuk masyarakat umum, ya. Dan ini harus disebarluaskan. Tidak ada gunanya buku kalau tidak dipublisitas. Ya. Dan saya kira insya Allah pemerintah kota pasti akan cari jalan supaya buku ini akan tersebar di hampir seluruh pelosok-pelosok Kota Makassar, masjid. Irwan Adnan juga mengapresiasi langkah Dinas Perpustakaan Kota Makassar dengan melibatkan MUI Sulsel, BNN, dan sejumlah penggiat seni dalam mengkampanyekan bahaya narkoba. Terlebih minat baca di Kota Makassar nyaris menduduki posisi pertama se-Indonesia. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.